Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sargun Anuwarta. Di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Sistem respirasi, bagian konduksi, yang terdiri dari vakum nasi, nasofaring, laring, trankea, bronkus, bronkiolus, dan bronkiolus terminal. Bagian respirasi, yaitu merupakan tempat bertukarnya gas terdiri dari bronkiolus, respirasi, ductus, alveolus, dan alveoli. Pengertian: pernafasan respirasi adalah suatu proses dimulainya dari pengambilan oksigen dan penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen yang ada di alam bebas dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut adalah gambar organ sistem pernafasan. Selanjutnya, fetulum dan fossa. Rongga hidung terdiri dari atas dua bagian, yaitu sebelah luar disebut vestibulum dan di dalam disebut fossa salis. Vestibulum luar terdapat nares di varisae. Fossa dalam terdapat penonjolan tulang yang disebut coca. Siklus parasal. Sinus parasal. Sinus parasal adalah rongga pada tenggorokan yang berada di sekitar hidung. Rongga-rongga pada tenggorokan ini berhubungan dengan hidung dan secara terus-menerus menghasilkan lendir yang dikeluarkan ke hidung. Batang tenggorokan. Trankea adalah pernafasan yang terletak setelah laring. Udara yang melewati trankea kemudian akan menuju ke bronkus, selanjutnya ke alveolus, baru ke paru-paru. Trankea memiliki bentuk seperti pipa tumbung berdiameter kisaran 20-25 mm serta panjang sekitar 10-16 cm yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk seperti cincin yang kuat dan juga fleksibel. Faring dan laring. Faring adalah wilayah di tenggorokan yang posteriornya dengan hidung dan rongga mulut superior ke kerongkongan. Ada 3 daerah yang berbeda utama dari laring yang dikenal sebagai nasofaring, orofaring, laring, orofaring. Laring atau kotak suara adalah organ tertentu yang bisa membuat suara dari tiupan hembusan nafas udara dari paru-paru. Laring berada di samping trankea dan esofagus. Fungsi utama adalah memproduksi atau menciptakan suara. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus adalah bagian dari saluran nafas yang berfungsi penting dalam mengalirkan udara baik yang mengarah ke paru-paru maupun yang keluar dari paru-paru. Perbedaan dari bronkus dan bronkiolus adalah bronkus memiliki fungsi utama yaitu menghangatkan dan membersihkan udara yang kotor di saluran pernafasan, sedangkan bronkiolus berfungsi sebagai konduksi dan pertukaran gas di dalam tubuh. Berikut adalah gambar di mana letak bronkus dan bronkiolus berada. Paru-paru plumo. Paru-paru dibagi menjadi 2, yaitu paru-paru plumo kanan, plumo dextra, yaitu terdiri atas 3 bagian, lobus, dan paru-paru kiri, plumo sinistra, yang terdiri dari atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, yaitu pleura. Otot-otot pernafasan. Ada 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspresi.
Proses inspirasi atau menghirup adalah saat kita menarik nafas. Proses inspirasi dan ekspirasi akan diatur oleh otot-otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Otot-otot tersebut kemudian mengatur volume ruang dada dan memperbesar atau memperkecil menurut kehendak kita. Ekspresi adalah proses menghembuskan nafas. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya ekspirasi. Kondisi otot tulang rusuk dan diafragma bereaksi. Volume rongga dada dan paru-paru mengenal diafragma bergerak masuk sangkar dan tulang rusuk mengecil. Macam-macam respirasi luar yaitu sebuah pertukaran antar oksigen dan karbon dioksida adalah dura dan udara. Respirasi dalam yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah dan sel-sel tubuh. Berikut adalah gambar otot diafragma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.